Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Payuditya, S1 Keperawatan. Saya mau menjelaskan penyakit TBC. Pengertian tuberkulosis TBC adalah penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis systeminis sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Arif Masjoer 2000. Yang kedua, tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meninget, ginjal, tulang, dan nodus limfe Susanne dan Brenda 2001. Yang ketiga, tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru Schmelzer 2001. Gejala klinis: gejala respiratorik, batuk, batuk darah, sesak napas, nyeri dada. Gejala sistemik: demam, anoreksia, keringat malam, penurunan berat badan. Etiologi: agnes infeksius utama Mycobacterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuh dengan lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet dengan ukuran panjang 1-4 per dan tebal 0,3 sampai 0,6 per yang tergolong kuman Mycobacterium tuberculosis kompleks adalah: pertama, Mycobacterium tuberculosis, yang kedua, varian asin, yang ketiga, varian african 1, yang keempat, varian african 2, yang kelima, Mycobacterium bovis. Patofisiologi: penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman dibersinkan atau dibatukan keluar menjadi droplet nuclei dalam udara. Partikel infeksi ini dapat menetapkan dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembaban. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat tahan selama berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel infeksi ini terhisap oleh orang sehat, akan menempel pada jalan napas atau paru-paru. Partikel dapat masuk ke alveolar bila ukurnya kurang dari 5 mikromilimeter. Komplikasi: hemoptisis berat, perdarahan dari saluran napas bawah, atelektasis paru mengembang kurang sempurna, bronkitasis, pelebaran bronkus setempat, penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, dan ginjal. Fibrosis, pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif pada paru. Pemeriksaan diagnostik: pemeriksaan laboratorium, kultur sputum, gel Nielsen, laju endap darah, dan lain-lain. Pemeriksaan radiologi, fototoraks,
bronkoskopi, gambaran radiologi lain, penebalan pleura, efusi pleura, pemeriksaan fungsi paru, penurunan kualitas vital, peningkatan ruang mati, peningkatan rasio udara residu kapasitas paru total, dan penurunan saturasi oksigen sekunder terhadap infiltrasi parenkim atau fibrosis, kehilangan jaringan paru, dan penyakit pleura. Pencegahan imunisasi BCG pada anak balita. Vaksin BCG sebaiknya diberikan sejak anak masih kecil agar terhindar dari penyakit tersebut. Bila ada yang dicurigai sebagai penderita TBC, maka harus segera diobati sampai tuntas agar tidak menjadi penyakit yang lebih erat dan terjadi penularan. Jangan minum susu sapi mentah dan harus dimasak. Bagi penderita, untuk tidak membuang ludah sembarangan. Pencegahan terhadap penyakit TBC dapat dilakukan dengan tidak melakukan kontak udara dengan penderita, minum obat pencegahan dengan dosis tinggi, dan hidup secara sehat. Terutama rumah harus baik ventilasi udaranya, di mana sinar matahari pagi masuk ke dalam rumah. Tutup mulut dengan sapu tangan bila batuk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.